walking alone in the streets. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko dari jurusan akuntansi kelas A dengan NIM 2130 10 30 30 34. Di sini saya akan membuat sebuah film pendek yang berjudul Mengamalkan 5 Sila dalam Pancasila, yang berbunyi demikian. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut ada sila-sila yang bersangkutan. Ya, langsung saja kita datang pengertian dari sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ke-1 dari Pancasila mengartikan adanya jaminan dan kebebasan dalam beragam. Sila tersebut tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Contoh pengamalan sila ke-1 dari Pancasila bisa dilakukan dengan menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga yang memiliki keyakinan berbeda, dengan kita serta hidup rukun bermasyarakat bersama mereka yang berbeda agama. Nah, seperti itulah pengertian dalam sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama, Pancasila. Sila pertama Pancasila pada awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian muncullah ketidakpersetujuan dari masyarakat timur. Selain itu, Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda dan atas pertimbangan yang matang, maka diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara yang ateis. 2. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap dari kita percaya akan adanya Tuhan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini, tanpa adanya diskriminasi. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adanya perbedaan agama hendaknya membuat kita lebih toleransi dengan tetap bekerja sama tanpa mengundang agama apapun. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada dari diri sendiri. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sendirilah yang berhak memilih karena datangnya dari hati masing-masing. Kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Ya, kita langsung ke sila kedua pengertiannya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia seperti berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila di antaranya menghormati orang tua, menyayangi saudara, berbuat baik kepada orang lain. Nah, seperti itulah contoh sikap dari perilaku mencerminkan sila kedua dari Pancasila.
Lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila bicara tentang kerukunan dan persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila bisa diterapkan dengan memakai produk dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong, serta hidup rukun bertetangga. Nah, itulah pengamalan sila ketiga dari Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bahkan ketika wabah virus corona melanda, jiwa gotong royong masyarakat Indonesia pun tetap ada dan semakin membara. Dimulai dari pemerintah yang memberi bantuan berupa uang tunai ataupun sembako, warga yang sukarela memberi bahan pangan kepada warga lain yang sedang karantina mandiri, hingga pada penggalangan dana untuk pembelian alat pelindung diri bagi tim medis garda terdepan penanganan virus corona. Gotong royong sudah menjadi sebuah budaya bangsa, maka dari itu, ajarkan sejak dini rasa empati terhadap sesama supaya dapat terbiasa. Cintai dan amalkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila pemersatu bangsa. Berlanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dari Pancasila mengajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Itulah pengamalan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila keempat, kita juga perlu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila ini bisa diterapkan mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga, di rumah, misalnya bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Nah, itulah contohnya. Dengan mengamalkan sila keempat, kita dapat menyatukan pendapat secara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat tanpa mengunggulkan salah satu golongan manapun, sehingga setiap orang bisa berpendapat di dalam musyawarah secara bebas. Namun, pernahkah kalian membayangkan jika prinsip musyawarah mulai terlupakan, yang akan mengakibatkan keadaan musyawarah yang kacau karena setiap orang mulai merasa arogan dan merasa paling benar, di mana tidak mencerminkan sila keempat dari sila Pancasila. Maka sudah tentu bahwa tujuan dari musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat hanya sebuah ilusi. Untuk itu, perlulah kita secara sadar untuk mengamalkan sila keempat Pancasila yang seharusnya tidak kita lupakan tersebut mulai dari lingkungan sekitar. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip dari sila kelima ini dari Pancasila adalah landasan pokok peri kemanusiaan, persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Nah, itulah contohnya prinsip dari kelima dari Pancasila adalah landasan pokok. Sebagai bangsa Indonesia, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah dengan bersikap adil terhadap sesama manusia, menghormati orang lain tanpa memandang satu apapun pun, dan tidak mengutamakan hak yang menjadi milik orang lain dan menghargai karya orang lain. Kita harus bersama-sama membangun keanggotaan, menghargai karya orang lain.
Itulah beberapa contoh pengamalan melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 dari Pancasila yang perlu kita ketahui. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang dapat kita lakukan dalam bermasyarakat dan kekeluargaan yang seharusnya kita lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan videonya kurang bagus atau tidak memadai. Sekian dari video saya, terima kasih.